alat ukur massa itu adalah timbangan. Sehingga tadi ketika saya contohkan saya mengukur massa tubuh saya. Nah, harusnya begitu, massa tubuh saya, bukan berat tubuh saya. Nah, ini yang dimaksud dengan ontologi. Kita kembali ke pendefinisian dasar. Ya meskipun rada aneh karena biasanya kita itu saya mau nimbang berat badan. Nah, harusnya itu saya mau nimbang massa badan saya, kan seperti itu. Tapi di buku itu tertulis bahwa jangan sebut derajat Kelvin. Ini menarik sekali. Jadi satuan internasional suhu itu Kelvin, bukan derajat Celcius, bukan derajat Fahrenheit, dan jangan sebut Kelvin itu dengan derajat Kelvin. Saya nggak tahu kenapa bahwa buku yang ditulis Bapak Raymond Chang ini sangat sangat fundamental, sangat menarik dan menggugah banyak pikiran pada diri saya sendiri secara pribadi. Oh ya. Dan ini adalah topik yang sangat menarik buat saya karena kembali mengingatkan pada saya tentang apa makna dasar. Ketika kita sudah tahu makna dasar, kita melangkahnya itu insya Allah tidak akan aneh-aneh. Jadi karena kita tahu basicnya dengan kuat sehingga kedepannya itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Baru Belajar. Alhamdulillah kita jumpa lagi di entah pertemuan keberapa ya, mungkin ke-7 kali ya. Kita sudah mungkin sudah cukup lama tidak bertemu, 2 minggu. Minggu lalu saya sempat memberikan pengumuman kalau kenapa kok di malam Jumatnya itu tidak ngaji kimia karena bertepatan dengan Nisfu Sa'ban. Lalu kebetulan di hari Kamis selanjutnya itu saya ada sekolah jagat yang harus yang dilaksanakan di luar kota, sehingga memang tentu saya tidak bisa melaksanakan ngaji kimia. Nah, alhamdulillah setelah 2 minggu yang panjang ini berlalu, kita bisa jumpa lagi di ngaji kimia dengan topik yang selanjutnya. Tapi sekarang kita itu masih di topik pengukuran lanjutannya yang kemarin. Kita akan berbicara tentang 4 hal yang akan dibahas di sini di topik pengukuran ini, mulai dari massa, lalu ada volume, kerapatan, dan yang terakhir adalah suhu. Sejujurnya saya sangat senang dengan topik pengukuran ini karena di sini muatan filosofinya kental sekali. Saya nggak tahu kenapa bahwa buku yang ditulis Bapak Raymond Chang ini sangat fundamental, sangat menarik dan menggugah banyak pikiran pada diri saya sendiri secara pribadi. Oh ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita mulai dulu pembelajaran ini dengan berkirim Fatihah, pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua pada guru-guru kita, dan yang ketiga khususnya kepada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang sudah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Oke, nah mari kita lanjutkan. Jadi saya sangat senang dengan apa yang ditulis oleh Bapak Raymond Chang, dan saya kira ini sih yang seharusnya memang lebih banyak buku-buku yang kita inginkan. Artinya kalau bicara kimia itu tidak sekedar hanya menyampaikan, tapi juga bisa memantik pikiran kita. Karena ada banyak sekali hal yang memang sengaja Pak Raymond Chang ini ingin memperbaiki. Karena di sini itu muatan ontologisnya itu kuat sekali. Kalau teman-teman sudah pernah berbicara tentang filsafat, itu kan tentu tidak asing dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah pengetahuan yang berbicara tentang definisi. Nah, ini kuat sekali di sini bagaimana Bapak Raymond Chang mendefinisikan ulang dan menjelaskan pada kita tentang apa itu massa, volume, kerapatan, dan suhu. Jadi ada diskusi ontologi yang kuat. Diskusi ontologi ini saya sempat diingatkan oleh dosen saya waktu dulu studi itu, dan ini penting ya, buat saya sih penting, tapi nggak tahu juga buat teman-teman. Tapi semoga juga buat teman-teman juga penting. Dulu itu waktu saya nulis karya ilmiah, itu saya kan sempat nulis gini, ditambahkan amoniak, gitu ya, ditambahkan amoniak pada campuran.
komentar dosen saya itu yang membuat saya, wah ini ternyata tidak sesepele itu, bahkan di kimia itu urusan menulis saja itu ada tata aturan dan ada yang benarnya. Jadi dosen saya cuma tanya gini, "Yoh, kamu menambahkan amonia?" "Iya, Pak." "Gimana caranya?" "Ya diteteskan." "Loh, bukannya amonia itu fasanya gas?" "Oh iya ya." Jadi pemantik-pemantik seperti itu yang akhirnya, oh berarti dalam penulisan pun di kimia itu harus kuat memang secara ontologi. Akhirnya dari diskusi itu dengan dosen saya menambahkan, oh kalau ditambahkan pada larutan, yang saya tambahkan itu bukan amonia toh, karena persepsi amonia itu bisa jadi dalam wujud gas juga, tapi harus ditulis larutan amonia. Nah seperti itu ontologis, bagaimana kita mendefinisikan sesuatu, apa sih yang kita gunakan. Ontologi itu juga akan membuat kita selalu memupuk tanda tanya. Ya seperti kasus amonia itu, oh, kenapa kok tidak boleh ditulis amonia saja, tapi kenapa kok harus ada larutan amonia? Karena fase amonia umumnya kalau di lingkungan sehari-hari kita itu fasenya gas. Lah, gimana caranya memasukkan amonia yang fasenya gas kalau kita tidak punya perlengkapan untuk itu? Oh, ternyata yang dimasukkan itu larutan. Oh, jadi ada tanya lagi yang diberikan, ada tanya lagi yang diberikan. Nah, itu yang akhirnya menjadi sangat menarik buat saya pribadi. Nah, tadi sudah saya sebutkan akan ada 4 pengukuran yang dibicarakan di sini. Yang pertama adalah, kita mau mendefinisikan tentang massa dan berat. Ini judulnya benar-benar ditulis massa dan berat. Nah, kenapa? Karena kita sering salah. Kita memang sering lupa. Ada beda antara massa dengan berat. Misalnya saya nimbang berat badan dengan timbangan. Itu kan saya tanyanya adalah berapa beratnya weight, padahal sebenarnya yang lebih tepat adalah berapa massanya. Saya tidak mau menafikan bahwa saya tidak pernah tidak salah, saya juga pernah salah, tapi dengan membaca ini, oh saya jadi tahu, oh ternyata yang lebih bijaksana dikatakan itu sebenarnya adalah massa, bukan berat. Karena gini, definisi dari massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi di dalam suatu benda. Jadi, yang menunjukkan kuantitas berapa jumlahnya, ukurannya itu ada di massa. Sementara berat adalah gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Jadi, alasan kenapa ada astronot bisa melompat-lompat dengan sangat mudah di bulan, itu karena gaya tarik bulan seperempat lebih kecil daripada bumi. Nah, itu weight, itu gaya yang diberikan. Sementara berat si astronot itu dimanapun sebenarnya dia akan tetap sama. Apel yang jatuh itu ditarik oleh gaya gravitasi, tapi massa apel itu di mana saja tempatnya bisa sama. Mungkin ya, meskipun saya juga tidak mau langsung memastikan karena bukan bidang saya juga. Kayaknya gaya tarik bumi berat itu di khatulistiwa dengan di kutub itu kayaknya beda. Karena jarak inti bumi di khatulistiwa seperti Indonesia ini dengan di kutub itu kan lebih jauh di kutub. Jadi mungkin sekali ketika jarak inti ke kutub itu jauh berarti beratnya atau weight-nya itu beda. Tapi untuk massanya sama. Nah, eh jadi timbangan, nah alat ukur massa itu adalah timbangan. Sehingga tadi ketika saya contohkan, saya mengukur apa namanya massa tubuh saya. Nah, harusnya begitu, massa tubuh saya, bukan berat tubuh saya. Nah, ini yang dimaksud dengan ontologi. Kita kembali ke pendefinisian-pendefinisian dasar. Ya meskipun rada aneh karena biasanya kita itu saya mau nimbang berat badan. Nah, harusnya itu saya mau nimbang massa badan saya, kan seperti itu. Nah, untuk satuan internasional dari berat itu adalah kilogram. Meskipun di kimia jarang sekali satuan yang digunakan itu kilogram, karena kalau kilogram jumlah materi yang digunakan banyak sekali, sementara kalau di lab itu biasanya kecil sehingga kita lebih sering menggunakan satuannya adalah gram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah volume. Nah, volume adalah panjang pangkat 3. Definisinya ada itu aja. Jadi volume adalah panjang pangkat 3. Apa satuan internasional panjang? Meter. Kalau panjang pangkat 3 ya berarti meter kubik. Dah. Jadi satuan internasional untuk volume adalah meter kubik.
Tapi kimiawan itu jarang yang menggunakan apa namanya meter kubik ini, malah lebih sering kimiawan itu menggunakannya sesuatu yang sebenarnya tidak satuan internasional, misalnya berapa liter atau berapa mililiter. Nah, ini kita harus tahu. Nah, ini termasuk pendefinisian ulang satuan internasional volume. Satuan internasional volume itu bukan liter atau mililiter, bukan liter, tapi meter kubik. Sehingga kita memang perlu tahu, oh ada meter kubik, ada desimeter kubik, ada sentimeter kubik. Nah, sentimeter ini setara dengan mililiter, desimeter ini setara dengan liter, meter kubik setara dengan kiloliter. Nah, itu kita perlu tahu. Jadi, oke lah, kita itu pakainya mili, karena di lab tidak butuh banyak. Oke lah, kita misalnya buat larutan itu pakainya 0,5 liter, karena kita butuh air sebanyak itu atau volume sebanyak itu. Tapi kita perlu tahu bahwa satuan internasional volume, kita tuh diingatkan sama Pak Remonjang, satuan internasionalnya adalah meter kubik. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ya ini kerapatan. Kerapatan ini minggu lalu sudah sempat kita singgung sedikit. Nah, kita di sini dijelaskan lagi tentang apa itu kerapatan. Kerapatan definisinya adalah massa suatu benda dibagi volume. Jadi ada massa dibagi volume. Jadi kalau massanya itu kita di sini ada satuan internasional kilogram, volume itu satuan internasional adalah meter kubik, sehingga ya untuk satuan internasional dari apa namanya ini kerapatan adalah kilogram per meter kubik. Ini adalah satuan internasionalnya. Meskipun jarang kita gunakan juga. Tapi sekali lagi bahwa di sini Pak Remonjang sedang mengingatkan kita kembali pada satuan internasional yang disepakati. Toh taruhlah memang itu jarang digunakan, ya karena keadaan. Nah, itu biasa yang seperti itu tuh. Karena kita biasanya itu memang mencari sesuatu yang mudah. Contohnya kayak gini, pH. pH itu kan kita kenalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 14 itu. Kalau mediumnya air. Kalau mediumnya tidak air, kayaknya tidak sampai 14 juga. Nah, kenapa kok 1, 2, 3, 4, sampai 14? Itu kan karena hasil hitung logaritmis. Jadi, kalau misalnya tidak seperti itu, konsentrasinya 0,1, ini pH 1, 0,01, ini pH 2, 0,001, ini pH 3, dan seterusnya. Begitu sulitnya kita akan mengatakan pH netral adalah 0,000001. Kan lebih mudah 7. Nah, itu mudahnya. Tapi kita harus tahu bahwa sebenarnya pH itu berbicara tentang konsentrasi. Konsentrasinya berapa? Ya, yang seperti ini jumlah konsentrasi molnya. Kita juga perlu tahu, meskipun kita jarang menggunakan kilogram per meter kubik, tapi satuan internasional kerapatan itu kilogram per meter kubik. Pak Remonjang juga mengatakan bahwa kerapatan adalah jenis dari sifat intrinsik. Ini adalah topik yang sudah kita bicarakan beberapa minggu lalu. Ada sifat intrinsik, ada sifat ekstrinsik. Ekstrinsik itu mudahnya adalah ditambah bisa bisa langsung ditambahkan. Misalnya saya punya tongkat 1 meter ditambah tongkat 1 meter, totalnya berapa? 2 meter. Tapi suhu 20 dicampur dengan air suhu 15, apakah langsung jadi 15 tambah 20? Enggak. Nah, yang tidak langsung ditambahkan itu adalah sifat intrinsik. Nah, kerapatan ini juga sifatnya adalah sifat intrinsik. Sifat intrinsik yang tidak bergantung pada jumlah massa. Kenapa? Karena volume meningkat dengan meningkatnya massa, sehingga ya kedua itu akan tetap sama. Jadi itu sifat intrinsik. Oke. Nah, di kimia seperti tadi ya, di kimia itu memang jarang menggunakan kilogram per meter, sama kayak ini sih. Kenapa kita jarang pakai kilogram? Karena kita butuhnya sedikit. Kenapa kita tidak pakai meter kubik? Ya karena kita butuhnya itu cuma desimeter kubik, sentimeter kubik. Kenapa kita tidak pakai kilogram per meter? Karena ini juga terlalu besar. Pengukuran di kimia di lab itu kan volumenya kecil-kecil, sehingga kita lebih sering menggunakan gram per mili. Nah, gram itu ya per mili yang ini berarti ini sama dengan gram per sentimeter kubik. Nah, ini untuk fase padat dan
padat dan liquid. Sementara kerapatan gas yang sangat kecil itu pembaginya juga harus besar. Sehingga kalau gas itu biasanya disampaikan dalam bentuk gram per liter atau gram per desimeter kubik. Kenapa kok pembaginya itu dibuat lebih besar? Karena gas itu kerapatannya memang sangat kecil. Jadi kita lebih akan akrab dengan ini, tapi kita perlu sadar bahwa satuan internasionalnya adalah kilogram per meter. Lalu yang keempat adalah suhu. Suhu kita tahu ada Fahrenheit, derajat Fahrenheit, ada derajat Celcius, dan ada Kelvin. Ini adalah hal yang baru saya sadari hari ini. Ternyata di buku itu tertulis. Jadi kita tuh kenal Fahrenheit, derajat Celcius, dan Kelvin. Kalau di Indonesia ya kita kan gunakannya derajat Celcius. Ini sama. Kalau di Amerika mereka pakainya derajat Fahrenheit, sama. Ini soal kebiasaan. Tapi di buku itu tertulis bahwa jangan sebut derajat Kelvin. Ini menarik sekali. Jadi satuan internasional suhu itu Kelvin, bukan derajat Celcius, bukan derajat Fahrenheit, dan jangan sebut Kelvin itu dengan derajat Kelvin. Kenapa kok begitu? Nah, itu kan kembali ke ontologi. Kenapa definisi dari Kelvin itu tidak ditulis derajat Kelvin seperti Celcius dan Fahrenheit? Karena ontologi memaksa kita untuk selalu memupuk tanda tanya. Dan sekarang sebenarnya saya juga bertanya-tanya, kenapa ya kok beda? Kenapa beda? Dan ini Bapak Remucang akan sudah spill akan dibahas di bab 5. Jadi ketika besok kita sudah masuk di bab 5, kita akan bicara ulang tentang kenapa Kelvin itu tidak ada derajat Kelvin, tidak seperti Celcius dan Fahrenheit. Seperti itu. Nah, kita sudah bicara soal pengukuran-pengukuran yang umum digunakan di kimia, dan Bapak Remucang kembali memaksa kita back to basic untuk memahami secara ontologi, untuk kembali membuat tanda tanya, dan menggunakan kalimat dengan lebih bijak. Mulai dari massa dan berat, bedanya apa? Habis itu ada volume. Volume adalah massa dipangkatkan 3 atau massa pangkat 3. Lalu ada kerapatan, gabungan antara massa dan volume, dan yang terakhir adalah suhu. Setiap bagian ini yang sebenarnya buat saya sudah sering kali digunakan, oh ternyata ada hal-hal yang selama ini saya juga luput. Dan ini adalah topik yang sangat menarik buat saya karena kembali mengingatkan pada saya tentang apa makna dasar. Ketika kita sudah tahu makna dasar, kita melangkahnya itu insya Allah tidak akan aneh-aneh. Jadi karena kita tahu basicnya dengan kuat sehingga kedepannya itu baik. Nah, saya kira ini penting sebelum kita ngomong panjang lebar tentang mol, atom, dan sebagainya dengan lebih dalam. Tapi soal ini itu perlu dipertegas, diperkuat lagi. Oke, saya kira untuk pertemuan ini itu dulu teman-teman. Saya kira cukup. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetap dengan prinsip dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Yang penting istiqomahnya ini. Tapi ya karena kadang-kadang setiap malam Jumat ada acara, ya itu perlu saya sesuaikan. Pun demikian dengan Ramadan besok, kemungkinan juga akan saya sesuaikan karena kalau habis maghrib, biasanya kalau Ramadan itu kita akan berbuka puasa dan ngobrol-ngobrol dulu dengan teman-teman. Kalau habis Isya juga kita akan taraweh dan itu butuh waktu yang tidak sama seperti sholat Isya pada biasanya. Sehingga penyesuaian-penyesuaian itu untuk Ramadan mungkin akan saya lakukan posting dan ngajinya setelah asar. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga ada manfaatnya buat saya pribadi dan juga buat teman-teman. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.